Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat tanda terima atau kwitansi pembayaran honorarium PNS dengan PPh pasal 21 secara otomatis. Sebagai bendahara, tentu salah satu tugasnya adalah memungut pajak atau PPh pasal 21 dari setiap PNS yang menerima honor, tentu saja di luar gaji ya. Misalnya kita akan membagikan honor dari sebuah kegiatan, misalnya di sini honor panitia kegiatan PPDB online SMA Negeri Indonesia Raya. Ini hanya contoh saja, saya membuat di sini ada 11 orang yang akan menerima honor, di mana di dalamnya terdiri dari berbagai golongan, mulai golongan 4, golongan 3, golongan 2, bahkan ada yang honorer, jadi tidak punya golongan. Tentu saja pajak mereka masing-masing untuk penerimaan honor di luar gaji itu bervariasi. Untuk golongan 4, 15%. Golongan 3 5%, golongan 2 dan honorer tidak ditarik pajaknya. Nah, kalau penerima honornya cukup banyak, tentu kalau kita hitung satu persatu PPh pasal 21-nya akan sangat ribet ya, memakan waktu yang cukup panjang. Apalagi kalau sampai berpuluh-puluh atau mungkin ratus orang yang akan menerima honor, kita harus menghitungnya secara manual satu persatu. Waduh, ribet ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat daftar tanda terima atau kwitansi pembayaran honorarium PNS yang harus ditarik pajaknya, yaitu PPh pasal 21 secara otomatis. Jadi ketika kita setelah membuat daftar seperti ini, misalkan terdiri dari nomor, nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, besar honor, kemudian PPh pasal 21 dan besar honor diterima. Nah, tinggal kita menentukan besar honor masing-masing berapa. Sekali lagi, kalau satu persatu kita hitung tentu lama ya. Ini hanya ada 11. Kalau ada 110 gimana? Nah, baik, kalau membuat daftarnya saya kira teman-teman sudah paham semua ya. Jadi saya hanya akan berbagi di sini rumusnya saja. Jadi setelah kawan-kawan membuat daftar seperti ini, tentunya di Excel ya, maka pada kolom PPh pasal 21 pada urutan yang pertama kita klik, kemudian kita ketik sama dengan. Kita akan menggunakan rumusnya if or. If or. Jadi setelah sama dengan ketik if buka kurung or buka kurung lagi, buka kurung sekali lagi. Nah, golongan itu ada di sel D7. Jadi klik saja dulu ini D7 seperti itu, kemudian sama dengan. Nah, di sini kan golongan 4 itu dari E ya, jadi kita tulis saja dari A sampai E ya. Jadi D7 sama dengan buka petik
4 garis miring E, tutup petik. Nah, jadi ini maksudnya jika sel D7 itu sama dengan golongan 4E atau OR-nya itu atau titik koma buka kurung lagi. Oh, tadi tutup dulu kurungnya ya. Tutup kurung dulu, titik koma. Jadi jika D7 itu golongan 4E atau buka kurung lagi, D7 lagi sama dengan buka petik lagi golongan 4A garis miring ya, A tutup petik A. Nah, supaya nggak pusing, ini mulainya dari A saja ya, dari A, kemudian di sini B ya, B tutup petik. Jadi sekali lagi, jika D7 itu golongan 4A atau D7 itu golongan 4B, tutup kurung, buka titik 2 lagi, buka kurung lagi, D7 lagi sama dengan buka petik lagi 4C garis miring C, tutup petik, tutup kurung, titik 2, buka kurung, D7 sama dengan buka petik 4 garis miring B, tutup petik, tutup kurung, titik 2, buka kurung. Nah, ini yang terakhir. Kok B, C, D. Ini D ya. Terakhir E ya. D7. D7 sama dengan buka petik 4 garis miring E, tutup petik, tutup kurung. Tutup kurung sekali lagi untuk OR-nya, titik koma. Nah, honornya mana? Honornya di F7 ya. Jadi klik F7, besar honor kali pakai tanda bintang ya. Besar pajaknya adalah 0,15, yaitu 15% kali 0,15. Berarti potongan pajaknya 15% ya. Titik koma. Nah, sekarang untuk golongan 3 pakai if or lagi. If buka kurung or buka kurung sekali lagi, D7 lagi, D7 sama dengan buka petik mulai dari 3A, 1 2 3 garis miring A, tutup petik, tutup kurung, titik 2, buka kurung 3 lagi, garis miring B, maaf, D7 dulu, D7 buka kurung, D7 sama dengan buka petik 3 garis miring B, tutup petik, tutup kurung, titik koma, buka kurung, D7 sama dengan buka petik 3C garis miring C, tutup petik, tutup kurung,
titik koma buka kurung. D7 sama dengan buka petik yang terakhir ya, 3D. 3 garis miring D, tutup petik, tutup kurung lagi, sekali lagi, titik koma, F7, besar honornya ya, F7 kali pakai tanda bintang. Berapa pajaknya untuk golongan 3? 5%, kalinya 0,05. Nah, karena golongan 2 dan honorer tidak ditarik pajak, tinggal titik koma 0. Artinya untuk golongan 2 dan golongan 3, untuk golongan 2 dan honorer itu 0 pajaknya, tidak ditarik. Tutup kurung, tutup kurung. Jadi 2 kali tutupnya karena if-nya ada 2. Enter. Nah, ini dia pajaknya sudah otomatis muncul ya. Pajak untuk urutan pertama atas nama Sugiono SPD, golongannya 4D, honornya 1,5 juta, maka pajaknya 225.000. Berarti besar honor diterima itu sama dengan besar honor dikurangi pajak. Enter. Nah, 1.275.000. Nah, ini di blok ditandai seperti ini, kemudian drag dari atas sampai bawah, lepas. Nah, maka pajaknya secara otomatis keluar. Sebanyak apapun daftar penerima honor ini, ya pajaknya tinggal ngedrag begitu aja, selesai. Tinggal jumlahnya ini gampang, kalau jumlahkan sama dengan sum. Lihat ke pojok kanan atas, pojok kiri. Lihat ke pojok kiri atas ada sum, klik sum, kemudian drag dari atas ini sampai bawah, kemudian oke. Kemudian ke kanan, di drag aja ke kanan. Nah, selesai. Jadi selesai kita membuat tanda terima atau kwitansi pembayaran honorarium panitia PNS dengan pajak PPh pasal 21 secara otomatis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, supaya rumusnya bisa kelihatan jelas, saya copy di sini ya. Nah, ini rumus kita sudah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman suka, silahkan like, comment, and share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe. Karena terus terang subscribe teman-teman sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.